Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak terasa lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya penuh investasi akhirat, penuh kebajikan-kebajikan merangsang kita untuk meningkatkan berbagai aktivitas, baik dalam rangka taqarrub ila Allah maupun dalam rangka hablum minas. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan setiap hadirnya bulan Ramadan bukan sekedar rutinitas ibadah tahunan, tapi bagaimana Ramadan ini mentarbiyah kita, mendidik kita agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa Ramadan itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dalam rangka ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah informasikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini merupakan motivasi kita sekaligus informasi agar kita melakukan ibadah Ramadan ini melahirkan pribadi-pribadi yang mutakin, pribadi-pribadi yang senantiasa melakukan ketaatan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi Ramadan agar kita menghasilkan perubahan pribadi yang senantiasa meningkatkan ketakwaan, sehingga menjadikan dirinya berpengaruh pada dirinya agar menjadi pribadi yang mampu diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun akhirat, dan mampu memberikan kontribusi kepada umat di sekitarnya. Paling tidak perlu ada sebuah persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan ini menghasilkan pribadi-pribadi yang mutakin tadi. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 hal yang paling tidak kita perlu persiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan ruhiyah kita, mentarbiyah diri kita, atau menjadikan spiritualitas kita yang senantiasa dipersiapkan secara mantap, secara istiqomah, agar nanti masuk ke bulan Ramadan betul-betul ruhiyah kita sudah siap, mentalitas kita, sehingga Ramadan yang kita harapkan ini betul-betul memberikan, peningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mempersiapkan ruhiyah kita, tentunya jangan mengabaikan sebuah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar Allah, kita penegasan Allah dalam surat As-Sam ayat 9, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mencucikan jiwa. Dia mentazkiyatun diri kita sangat penting sekali dalam rangka menghasilkan pribadi-pribadi mutakin atau menghasilkan dari pendidikan Universitas Ramadan tersebut. Artinya apa? Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita mempersiapkan ruhiyah kita. Baik kalau Rasulullah SAW dengan para sahabatnya mempersiapkan jauh-jauh hari, 3 bulan paling tidak menghadapi bulan Ramadan sudah dipersiapkan ruhiyah kita, mentalitas kita. Yang kedua adalah yang tidak boleh kita abaikan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini adalah mempersiapkan ilmunya, fikriyah kita. Jangan kita mengabaikan bahwa mungkin saja karena ini adalah rutinitas kita mengabaikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Karena hal ini tidak sekedar kita mengetahui tapi memahami makna dan hakikat Ramadan itu sendiri, sehingga dengan memahaminya kita akan menghasilkan pribadi-pribadi mutakin dengan pemahaman ilmu yang mantap, ilmu yang
tentunya mendukung terbentuknya pribadi-pribadi mutakin. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, kata Allah, bahwa adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Innama yadzakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang berakalah yang menerima pelajaran, yang mampu meningkatkan. Oleh sebab itu maka pentingnya pengetahuan, pentingnya ilmu yang mendukung berhasilnya Ramadan kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah tentu yang tidak boleh kalah pentingnya adalah jasadiyah, fisik kita. Walaupun dalam kondisi sekarang wabah COVID-19, maka imun kita, fisik kita, kesehatan kita perlu disiapkan agar nanti bulan Ramadan betul-betul ibadah kita tidak terganggu oleh kesehatan, oleh fisik kita yang lemah. Nah, oleh sebab itu persiapan ini sangat penting sekali. Tentu ada korelasinya persiapan fisik juga, kita jangan mengabaikan makanan-makanan yang harus bergizi, di samping halal juga bergizi. Karena itu maka kesiapan fisik kita harus betul-betul prima, sehingga masuk ke bulan Ramadan kita tidak terganggu. Apalagi bulan Ramadan pasti aktivitas ibadah kita akan meningkat. Kemudian juga di siang hari kita tentu tidak termasuk memasukkan energi atau makanan dan sebagainya. Memang itu yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, Allah juga telah memberikan kepada kita informasi dalam surat Al-Anfal umpamanya ayat 60, Allah tegaskan di sana ya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini adalah wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi kekuatan kita ya, kaitannya ini mungkin adalah tidak yang kalah penting kegiatan fisik kita, kesehatan kita ya, harus kita perhatikan. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mempersiapkan amaliyah kita ya, mal kita ya. Jadi harus punya perencanaan bagaimana di bulan Ramadan ini agar sedekah kita, infak kita senantiasa meningkat. Mungkin harus ada persiapan ya. Idealnya 11 bulan itu kita mempersiapkan untuk bagaimana dipersiapkan tidak sekadar bayar zakat fitrah, tentunya zakat-zakat yang lain, sedekah yang lainnya. Jadi kita katakan bahwa Rasulullah di bulan Ramadan itu beramalnya ya, bersedekahnya bagaikan angin gitu ya. Artinya begitu sangat dermawannya. Nah, bagaimana kita juga ya sebagai umatnya menjadikan bahwa Ramadan ini sebagai yang disebut juga sebagai tarbiyah amaliyah ya, pendidikan beramal, tarbiyah sedekah, bulan bersedekah, sehingga kita melahirkan sebuah kepedulian kepada sama kita. Itu yang harus kita persiapkan, sehingga sekali lagi Ramadan yang penuh barakah ini betul-betul akan melahirkan pribadi-pribadi yang mutakin, sehingga setiap Ramadan ini seharusnya kita menjadikan betul-betul ada nilai tambah. Dan kita yang tidak kalah pentingnya adalah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Dengan adanya pemahaman Ramadan yang terakhir, artinya kita diajak untuk mempersiapkan secara maksimal, karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.